Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan demonstrasi analisis ZPPI zona potensial ikan yang di part sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana perolehan data, melakukan subset pada aplikasi Snap, lalu diekspor dengan format TXT, lalu kita mengubah nilai nol nilai menjadi nol di Excel dan mengubah formatnya menjadi CSV. Oke, langkah berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Archimate. Masuk ke dalam aplikasi Archimate. Oke, silahkan teman-teman atau dari kalian silahkan dibuka terlebih dahulu Archimate-nya. Jadi nanti kita akan menggunakan wilayah kajian WPP NRI. Oke, sebelum kita mengekspor data, kita perlu menambahkan wilayah WPP NRI zona 713-nya. Nah, di sini saya mempunyai data SHP dari WPP NRI 713. SHP, ada di download, maaf. WPP NRI, nah ini, WPP NRI, ini. Ini silahkan diinput terlebih dulu di aplikasi ArcGIS-nya. Bisa di drag atau di add data ya, seperti itu. Nah, zona yang akan kita gunakan adalah 713 yang ini. Jadi kita lakukan proses seleksi. Sebenarnya proses seleksi lalu diekspor ada dua, bisa menggunakan ini select feature ya, select feature langsung diklik, atau yang kedua klik kanan open attribute langsung diseleksi yang zona 713-nya. Zona 713, nah yang ini. Dan jika sudah seleksi silang, sama saja. Proses menseleksi ada dua. Oke. Oke, jika sudah ini perlu kita ekspor, kita potong ya. Kita ambil zona 713 saja dengan cara klik kanan, data, ekspor data. Nah, ini tinggal ditentukan, kita akan mengekspor eh, data yang sudah terseleksi, tinggal ditentukan lokasi penyimpanannya. Saya akan tentukan lokasi penyimpanannya di latihan ZPPI ya. Tadi saya menaruh foldernya di sini, latihan ZPPI. Area kajian 713 gitu ya. Atau 713 aja nggak apa-apa. Pastikan saya pasti punya adalah save file, save. Oke, ini jangan lupa langsung dimunculin ya. Do you want to add the export data to the map as layer? Ini klik yes, kita langsung munculkan. Nah, seperti ini. Ini bisa di select, ini bisa di close saja, di remove. Oke, langkah yang pertama kita perlu menginput data CSV-nya. Jadi format data Excel yang berbentuk CSV kalau di dalamnya ada koordinat itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Archimap, ArcGIS Desktop atau aplikasi pemetaan yang lainnya. Caranya adalah file, add data, add XY data. Nah, ini tentukan, dicari datanya. Kita akan mencoba data yang ini kan tadi ada di sini ya, latihan ZPPI, di download. Nah, ini filenya ada dua yang CSV ya. Kita coba yang SST terlebih dahulu. Silahkan teman-teman add zfield SST. Nah, untuk sistem koordinatnya kita menggunakan WGS 84 terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita lakukan proyek. Kita proyeksikan ke dalam UTM. Klik OK. Jika sudah, pastikan Z fieldnya SST. Klik OK, ini biasanya agak berat ya karena tadi datanya besar. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah, silakan teman-teman masukkan juga untuk yang data klorofilnya. Berarti sekarang ya data klorofil. Data prosesnya sama kayak tadi ya. File, add data. Nah, ini tinggal langsung dimasukkan yang klorofilnya. Klorofil, add. Oh, maaf, salah. Bukan di add data. Add XY data. File, add data. Add XY data. Yang ditentukan langsung klorofil. Add. Lalu Z fieldnya jangan lupa pilih yang klorofil A. Ini langsung klik OK. Sistem koordinatnya WGS 84. Nah, kita klik OK sampai datanya sudah masuk. Nah, ini kan datanya sudah masuk ya.
Sudah ada dua data, SST sama klorofil. Ini disederhanakan saja supaya tidak ada format penyimpanannya. List by drawing order. Nah, ini ada klorofil sama SST. Oke, langkah selanjutnya kita perlu mengubah, kita proyeksikan tadi dari data, sudah benar ya, dari data dari koordinat proyeksi, dari koordinat geografi koordinat sistem WGS 84 kita ubah menjadi UTM. Caranya adalah ini kita menggunakan search aja biar cepet ya. Sebenarnya ada di toolbox toolsnya, tapi biar cepet, Windows search, klik project saja karena kita akan project data SAP. Pilih yang project data management tools, project data management tools seperti itu. Project data management tools, klik. Ini kita lakukan project dua-duanya ya. Jadi satu-satu nggak bisa langsung dua. Yang pertama SST, SST ini untuk lokasi penyimpanannya teman-teman bisa ditentukan di, uh, di daerah yang tadi ya, di lokasi yang tadi yang folder sudah dibuat. Tadi saya taruhnya di download, nanti disesuaikan saja sama lokasi penyimpanannya. Nah biasanya teman-teman keliru nih untuk lokasi penyimpanannya agak bingung. Kalau bisa supaya rapi di satu folder. Ini tulis saja SST underscore UTM. Save. Nah, output koordinat sistemnya. Nah, kita lihat ya, karena ini wilayah kelainan Laut Flores, zona 713, UTM-nya itu berada di zona berapa? Kita buka Google ya, untuk memastikan zona UTM Indonesia, pembagian UTM ya. Indonesia. Klik. Nah, ini sudah. Zona UTM, kita lihat yang ini. Oke, laut. Nah, laut ini ada di sini ya, tengah-tengah, berarti 50 S. Sudah dipastikan UTM-nya adalah 50 S. Kita input, kalau untuk UTM belum saya tambahkan yang 50 S. Caranya dari Project Coordinate System, scroll ke bawah UTM, Regis 84, Sultan 50S. Nah, seperti itu. Lalu klik OK kalau sudah. Ini ditunggu saja, nanti kalau misalkan sudah selesai, ini coba saya cek di penyimpanannya, download. Biasanya ada tulisan berhasil. Oh ini ya, SST UTM sudah ada ya, sudah masuk tapi tidak tampil. Ini sudah ada. Ini perlu diinput berarti nanti. Biasanya ada yang langsung tampil di sini, ada yang perlu kita masukkan juga. Sekarang yang kedua, kita lakukan proses. Tadi kan SST, sekarang klorofil. Ditentukan klorofil UTM. Seperti ini. Save. Untuk oh, output koordinatnya sama 50S. Ada di project berarti ya. Project ke bawah. UTM. Bagi 84 Sultan 50S. Nah, seperti ini. Ditunggu saja, klik OK. Ini sedang berjalan. Ditunggu saja nih project berhasil. Kita cek di lokasi penyimpanannya apakah sudah ada. UTM, klorofil, SST, klorofil. Ini sebenarnya bisa langsung dimasukkan ya. Ini bisa di drag atau add data. Saya coba yang add data sekarang. Add data. Nah, ini latihan ZPPI tadi ya yang ada di download. Nah, silakan di input yang klorofil UTM sama SST UTM. Ya, seperti ini teman-teman. Sama sebenarnya datanya. Cuma ini sudah kita proyeksikan. Yang lainnya bisa di-unchecklist ya. Kita sisakan yang ini. Oke, jadi proses selanjutnya adalah kita akan melakukan proses yang namanya IDW, interpolasi untuk eh, mengisi, mencari nilai yang kosong pada pixel data raster ini, pada pixel datanya dengan merata-ratakan daerah tersebut
nilai dari daerah sekitarnya seperti itu. Caranya adalah teman-teman ke search lagi IDW. Kalau searchnya hilang berarti ada di Windows search, bukan katalog, maaf. Windows search, tulis ketik IDW. Nah, ini bisa di kita yang chlorophyll dulu saja ya. Pilih yang IDW Spatial Analysis. Ini silakan teman-teman input yang chlorophyll terlebih dahulu. Kita akan coba yang untuk chlorophyll. Jangan lupa masukkan nilai Z value field. Ini menjadi chlorophyll A. Kalau misalkan enggak akan error ya. Untuk output rasternya ini kita defaultkan saja karena kalau misalkan kita ubah penyimpanannya kadang suka gagal. Jadi untuk mengantisipasi gagal bisa di defaultkan. Namun kita bisa ganti namanya di belakang garis miring yang GDB-nya. Garis miringnya jangan dibuang. Kita tulis saja IDW klorofil seperti ini. Nah, untuk output cell size-nya, karena tadi saat mendownload citra resolusinya adalah 4 km, kalau di Genimeter adalah 4000 meter, ini kita ubah menjadi 4000. Seperti ini. 4000 sudah. Jika sudah, untuk melakukan proses idealnya kita agar langsung sesuai dengan wilayah area kajian 713, kita perlu melakukan environment terlebih dahulu. Klik environment, processing extend. Pada bagian defaultnya ini pilih yang same as layer area kajian 713. Nah, jika sudah scroll ke bawah, raster analis, scroll ke bawah, max-nya diganti jadi area kajian 713. Jika sudah klik OK, lalu klik OK. Oke, ini untuk yang klorofil IDW. Jadi proses IDW kita lakukan kedua data juga. Tadi klorofil, sekarang yang SST. Oke, untuk proses interpolasinya sudah berjalan, sudah berhasil ini ya. Untuk yang klorofil sekarang yang SST kita IDW lagi. IDW kita masukkan yang SST UTM. Z value-nya jangan lupa diubah menjadi SST. Output cell size-nya diubah jadi 4000 juga sama kayak tadi. Kita ke environment, processing extend, default-nya diubah menjadi same as layer. Same as layer, area kajian 713. Scroll ke bawah, raster analisis, max-nya diganti menjadi area kajian 713. Klik OK. Oke lagi. Nah, ini proses sudah berjalan. Nah, ini IDW sudah berhasil ya, teman-teman. Name-nya belum diubah tadi ya. Sebenarnya nggak apa-apa untuk prosesnya. Seharusnya name-nya diubah menjadi chlorophyll, tapi ini bisa kita ubah. Di sini aja klik kanan, properties, ehm, general. Nah, ini diubah. IDW underscore SST. Nah, seperti itu biar ada pembedanya. Oke, ini bisa di checklist yang atasnya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nilai SST-nya dimulai dari 13 sampai paling besar 34. Nilai klorofilnya paling besar dari 0 sampai 25. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita perlu menambahkan garis. Ya, untuk memunculkan garis di data SST sama klorofil kita menggunakan kontur. Silakan diketik kontur. Nah, seperti ini. Pilih yang kontur spatial analysis. Ini dua-duanya kita lakukan ya. Yang pertama kita lakukan yang klorofil terlebih dahulu. Nah, ini namanya bisa diubah kontur IDW, IDW SST, nggak apa-apa deh. SST ya. Klorofil, klorofil. Kontur intervalnya untuk yang klorofil itu nilainya 0,5 dan 0,2. Base konturnya 0,2. Jadi kita sesuaikan. Lalu ketik OK. Ini untuk yang klorofil. Nah, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini sudah ada garisnya ya, garis kontur ya. Kita lakukan hal sama pada data SST. Kontur lagi, masukkan IDW SST-nya. Ini diubah kontur IDW SST. Kontur intervalnya 0,5 dan 25 base konturnya. Klik OK. Oke, ini sudah selesai. Ada dua garis kontur yang ini bisa di-uncheck saja, teman-teman.
Ini ada dua garis kontur, jadi sebenarnya wilayah zona potensial penangkapan ikan itu adalah wilayah persimpangan antara garis kontur dengan garis kontur SST dengan garis klorofil. Nih bisa kita lihat satu persatu. Nah, ini kan persimpangan ya namanya. Tapi kalau ini namanya ZPPI. Tapi kalau misalkan kita analisis satu-satu, kita tandakan satu-satu itu akan repot, capek. Nah, ini kita bisa lakukan dengan perhitungan menggunakan intersect untuk mempercepatnya. Jadi sekali analisis langsung kelihatan wilayah mana saja yang bersimpangan. Oke, tapi sebelum itu kan ini kita lihat cek kontur daerah klorofilnya. Kan nilainya ada yang 25 paling besar dan paling kecil itu ada 0,2. Oke, kita lihat tadi untuk yang daerah karena kita analisisnya adalah ikan pelagis, nah yang ini ya karakteristiknya. Nilai klorofilnya adalah 0,2 sampai 2. Berarti kita perlu seleksi yang nilainya 0,2 sampai 2 saja. Caranya adalah teman-teman klik kanan pada kontur IDW klorofil. Yang pertama, open attribute, kita seleksi file eh, data yang 0,2 sampai 2 saja. Caranya klik table option, jika sudah select by attribute. Oke, jadi untuk rumusnya adalah kontur lebih kecil dari 0,2, kontur lebih besar sama dengan dari 0,2 n, karena ada dua ya. Kontur lebih kecil dari 2. Seperti itu. Kalau kita apply, ini salah ya. Kita pakai titik seharusnya. Coba, apakah bisa? Nah, seperti ini sudah terseleksi ya. Kita scroll ke bawah. Nah, itu sampai nilainya 2 ya, di bawah 0,2, 1,7 dari 0,2. Oke, sudah benar. Ini, nah ini teman-teman perlu ekspor. Kita ekspor data konturnya. Caranya adalah kita akan memilih yang memisahkan yang terseleksi saja. Caranya klik kanan tadi, data, terus ekspor. Jika sudah, tentukan lokasi penyimpanannya di sini saja ya. Ini bisa ditulis kontur klorofil. Nah, seperti ini. Kontur klorofil, save. Oke, tampilkan pada layer. Nah, ini bisa di select. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Coba yang SST-nya di checklist untuk nilai kontur klorofil. Sepertinya tidak ada pembeda. Ada pembeda dikit ya. Kalau misalkan kontur klorofil ini di pinggir sini ada garisnya. Karena udah diseleksi, yang di pinggir sini akan hilang. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita nilai suhunya. Kita seleksi juga suhunya. Di atas lebih besar dari 25, lebih kecil dari 3, lebih kecil sama dengan dari 32. Jadi kita klik kanan, kita yang SST sekarang, klik kanan Ctrl ID SST, klik kanan Open Attribute Table, Table Option, Select by Attribute. Nah, kontur lebih besar sama dengan dari 25. Jadi lebih besar sama dengan nilai yang 25-nya termasuk ya. N kontur lebih kecil sama dengan dari 32. Oke, ini bisa di-apply. Nah, ini sudah terseleksi ya. Data paling besarnya 32, data paling kecilnya adalah 25. Nah, ada bagian yang tidak terseleksi. Caranya sama, kita ekspor juga, klik kanan, data, ekspor data, tentukan lokasi penyimpanannya, ini ditulis saja kontur SST, save. Oke, ditampilkan pada layar. Ini di-select. Nah, ini bisa kelihatan, kita lihat perbedaannya. Kontur SST ini saya sedikit tipe ya. Sepertinya tidak ada eh, beda secara signifikan karena data yang terbuang tadi sedikit saja. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lakukan proses intersect. Jadi untuk menentukan zona ZPPI untuk menemukan persimpangan antara kontur SST dengan kontur klorofil. Nah, yang ini, kontur SST dengan klorofil. Nah, ini saya coba ganti pembeda ya untuk kontur klorofilnya ubah supaya warnanya tidak sama.
bebas saja warnanya apa saja, saya coba hijau. Nah, seperti ini. Oke, ini saya lakukan intersect geoprocessing intersect. Nah, kita masukkan kedua data tersebut, kontur SST dan kontur klorofil. Nah, ini lokasi penyimpanannya boleh ditentukan. Tulis aja ZPPI ikan pelagis. Karena kita tadi analisisnya ikan pelagis ya. Jadi hasil intersect ini adalah udah termasuk ZPPI, di save. Scroll ke bawah pada bagian output tipenya ini diubah menjadi poin. Seperti itu teman-teman. Lalu jika sudah klik OK. Nah, ini sudah ada beberapa titik persimpangan ya. Tadi kan sudah saya sebutkan kalau misalkan kita analisis satu-satu itu agak ribet ya. Jadi kita lakukan intersect untuk menentukan wilayah mana saja yang bersimpangan. Nah, ini adalah namanya zona potensial penangkapan ikan, ikan pelagis yang sudah kita seleksi tadi, teman-teman. Nah, mungkin kita coba ganti simbologinya supaya lebih menarik dengan simbol ikan. Ini teman-teman klik titik yang ada di ini, ZPPI ya, klik titik. Nah, ini bisa diklik fish, ikan dalam bahasa Inggris ya. Enter. Nah, pilih teman-teman simbologi ikan mana yang bagus. Atau simbol kapal juga boleh. Saya menggunakan ikan seperti ini. Ini adalah daerah ikan pelagis. Oke, mungkin sampai itu saja video demonstrasi saya mengenai analisis ZPPI studi kasus zona perairan penangkapan ikan 713 untuk jenis ikannya ikan pelagis. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.